antar perundang-undangan pendidikan Pancasila kelas 10. Hubungan antar peraturan perundang-undangan. UU atau Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Yang kedua, seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antara perencanaan peraturan perundang-undangan atau pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dari perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 sampai 2019. Dari 70 rancangan undang-undang dalam usulan RPJN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Prolegnas tahun 2015 sampai 2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam prolegnas. Di dalam hubungan antar perundang-undangan terdapat implikasi regulasi yang diantaranya adalah kementerian lembaga lain, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bappenas, dalam rangka menindaklanjuti direktif Presiden untuk memangkas 50% dari 42 regulasi. Bappenas mengkoordinasikan pelaksanaan simplifikasi atau pemangkasan regulasi terkait perizinan dan investasi di 20 kementerian atau lembaga. Dari tahun 2015 sampai akhir 2017, sebanyak 427 regulasi seperti level permen, perdijen, dan peraturan selengkapnya. Pemilihan 22 KL dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Melalui paket kebijakan ekonomi, sejauh ini telah ada 213 peraturan yang diregulasi atau meliputi pencabutan, revisi, dan pembentukan regulasi baru. Melalui pembatalan sebanyak 3.143 regulasi yang terdiri atas peraturan dan keputusan Menteri Dalam Negeri serta peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau kesusilaan serta menghambat perizinan investasi. Kita berharap proses sinkronasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula hal kualitas perundang-undangan kita dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.